Oke, karena tadi selo gangguan internetnya, jadi Kariko mau jelasin aja nih satu-satu ya sampai habis. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Yang pertama kita cari dulu sudutnya yang ini. Ya, dengan sudut pelurus 126, berarti 180 dikurangi 126 dulu. Dapatnya ini 4, ini 6, 6 kurang 2, 7 kurang 2, 5 ya. Ini 54 derajat. Ya, ini sudut pada segitiga, berarti totalnya 180. Lanjutin aja. 180, 54 tambah 4, 9. Boleh juga langsung, jadi 9, 103. Dikurang, ini 7, coret 1, 7. Jawabannya C ya. Sudut alfanya 77. Oke, untuk yang nomor 6, ya ini kita lihat ada sudut pada segitiga dan dua garis sejajar. Jadi ada dua segitiga yang bisa kita lihat. Ini segitiga yang pertama yang kecil dengan dua garis sejajar, dan segitiga yang besar dengan dua garis sejajar juga. Ya, jadi yang sejajar itu yang di bagian sini. Nah, kalau misalkan diketahui EAD-nya ini 40, ADE-nya 55. EAD berarti yang sudut yang di atas ya. Ini besarnya 40, terus ADE berarti yang ini besarnya 55. Nah, kita lihat segitiga yang besar berarti dulu. Berarti kita cari yang sudut E-nya, AED. Kalau sudut pada segitiga ya sama kayak nomor 5 tadi. 180 dikurangi 55 tambah 40, 95. Ini 5, ini 17 dikurangi 9, 8. Berarti ini sudut E-nya itu 85. Kita udah dapat yang besar nih. Yang ditanyakan tuh BCA. BCA berarti yang ini. Ya, di sini kalau kita hubungkan dengan garis sudut DEA ini, berarti kan hubungannya adalah sehadap ya. Karena dia menghadap sudut yang sama yang dipotong oleh satu garis lurus. Jadi dua garis sejajar. Yang ini ACB dengan CED itu besarnya sama karena dia sehadap. Ya, berarti besarnya sama dengan 85. Itu. Terus yang nomor 7, ya ini agak kompleks dan kita perlu jeli dalam melihat bentuknya. Kalau misalkan yang ditanyakan nilai X, seperti di sini, yang 20 ini yang kecil, maka ini juga, ya ini sebagai sudut pelurusnya ya. Kita pertama, perhatikan ini garis sejajarnya ada di T dan S. Kalau misalkan Kak Riko panjangkan lagi garisnya, ya biar lebih kelihatan, ya. Jadi kayak gitu. Terus ini yang membagi, garis ini yang membagi. Nah, ya.
Bisa kelihatan nggak? Berarti kita ini 106, karena dia dipotong oleh 2 garis sejajar, maka otomatis ini juga 106. Karena dia sehadap. Ya. Perhatikan lagi, ini garisnya, sudutnya, dengan ini. Nah, dia sehadap, karena dia dengan 2 garis sejajar dipotong. Sama-sama 106. Lalu baru kita lihat bentuk segitiga PQR. Ini kalau gue pisah, itu segitiga, agak miring ya. Di sini 20, di sini 106. Ya, untuk semua jenis segitiga itu totalnya 180. Jadi kita langsung aja mencari sudut ini, 180 dikurangi, ini 126 jadinya. Kurang kan ini 4, ini jadi 5, 54 kan? Sudut R 54. Baru kita masuk pelurusnya sekarang mencari nilai X-nya ini. Karena dia pelurus, berarti pelurus dari 54, kita hitung lagi, 180 kurang 54, bentar ya. Ya, maaf tadi ada telepon ya. Kita lanjut. 180 kurang 54, ini 6, 7, 7 kurang 52, 1. Maka X besarnya 126. Oke, lanjut untuk nomor 8, ini soalnya ada di sini. Agak susah ya ngelihatnya. PQ dengan AB, AB, RQ dengan AC. PQ dengan AB, ya berarti ini segitiganya, anggapannya puncaknya di C, maka di sini garis sejajarnya, 2. Terus RQ dengan AC, RQ dengan AC, ya ini yang sejajarnya tanda panahnya 1. Terus besar sudut BAC, BAC, berarti yang di sini, sudut A ini, itu 65 ya. 65 PQC banding PCQ. PQC, berarti sudut yang ini, banding PCQ, yang ini dia 3 banding 2. Nah, ini bukan, apa namanya, bukan besar sudutnya, tapi perbandingannya ya. Berarti sudut Q dengan sudut C, ini perbandingannya 3 banding 2. Lalu yang ditanya, BQR. BQR, berarti yang ini. Yang ini yang ditanyakan. Ya. Nah, ini agak tricky sebenarnya. Jadi kayak semua ditumpuk-tumpuk ya. 2 garis yang sejajar ditumpuk baru untuk segitiga. Tapi kita akan lihat satu-satu dulu. Jadi Kak Riko akan hapus bentuk segitiga ini ya. Jadi kita lihat yang ini dulu. R, Q, A, P, C ya. Yang B-nya kita hapus dulu. Kak Riko gambar ulang. Ini kurang lebih kayak gini. Ini Kak Riko lewatin dah garisnya. Seret, seret. Terus ini ke sini. Ya, anggapannya kayak gitu. Terus di sininya titik A, sini P, sini C, Q. Ya, R dengan B kita nggak perlu dah.
Karena kita yang penting ini dulu. Terus ini sejajar. Nah, sudut BAC berarti yang ini dia tadi 65. Maka sudut A 65 sama dengan sudut P juga 65. Karena mereka sama-sama sehadap. Nah, Q ini 3 perbandingannya, C juga perbandingannya 2. Kita anggap 3 ini 3X nilainya ya. Dan 2 ini nilainya 2X. Nah, ini ada segitiga PQC atau CPQ dengan variabel X. Kita cari dulu nilai X-nya. Ya. Dan ini yang ditanyakan di sebelah sini. Yang ditanyakan yang di sebelah sini. Berarti dia sama dengan nilai C. Berarti kan gininya, garisnya sama-sama sehadap juga. Ya, sudut ini, set-set, sama dengan ini. Nah, sama-sama sehadap. Berarti kita tinggal cari nilai 2X-nya aja. Tapi kita harus cari dulu X-nya. 3X tambah 2X tambah 65, ya, sudut pada segitiga, sama dengan 180. Berarti ini 5X sama dengan, langsung aja pindah, 115. X sama dengan 23. Nah, X-nya 23. Berarti kalau 2X, 2 kali 23. Sama dengan 46. Sudut C, yang ini 46, maka yang ini juga pasti 46. Ya, itu caranya mencari, walaupun ini gambarnya agak ruwet, tapi kita pelan-pelan aja ngerjainnya pasti bisa kok. Yang penting mengertikan soalnya. Ya, gambarnya di nomor 9. Ini agak pecah, tapi masih bisa kebaca kok. Nilai X plus Y plus Z. Nah, yang mana kita bisa cari dulu. Walaupun ini ada X duluan, terus Y dan Z, tapi kita tergantung dari gambar yang bisa dicari itu yang mana dulu. Kalau kita lihat, yang lebih nyambung, itu kita cari nilai Y-nya dulu. Karena dia sudut pelurus ya. Sudut pelurus dengan 52. Kalau sudut pelurus sudah pasti nilainya 180. Berarti kita bisa cari nilai Y dulu. 52 ditambah 8Y sama dengan 180. Maka 8Y sama dengan 180 kurang 52, 148. Benar ya? 128. 148. 128. Maka Y sama dengan 1, 8, 32. 14. 14 ya? Benar ya? 52, 128, ya 16. Sorry. Y-nya 16. Terus kita sudah dapat 1 Y-nya. Sekarang kita ke set. Kalau Y-nya 16 berarti 8Y ini berapa? Ya. 8 dikali 16. Hasilnya kan 128 ya. Nah, perhatikan di sudut dalam berseberangan. Yang ini.
seret, seret, seret. Dengan 72 dan 4Z. Kalau dia dalam berseberangan, itu berarti besarnya sama. Ya. Dalam berseberangan berarti 8Y sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Karena 8Y itu 128, maka 72 ditambah 4Z sama dengan 128. 4Z sama dengan 56. Z sama dengan 14. Ya. Lalu kita masuk ke bentuk segitiganya. Ya, bentuk segitiga yang di dalam ini. Untuk kita dapat sudut ini. Bisa juga, atau kita ke yang sudut sahadap aja. 72 dengan 6X. Kalau sahadap, itu kan besarnya 180 di jumlah. Kita mencari nilai X, 72 tambah 6X, sama dengan 180. 6X sama dengan 108. X dapatnya 14818. Ya, sebenarnya mulai dari mana aja bisa. Yang penting selo paham aja di sini angka-angkanya yang mana aja diketahui dulu. Y 16, X 18, Z 14 dijumlah aja. 34 ditambah 14, 48. Oke. Ini kalau dari segitiga juga bisa, ini dapat, terus ini pelurus lagi, dapat nilai X. Ya, jadi fleksibel, garis dan sudut itu tergantung mulai dari mana, nanti hasilnya sama aja. Oke, nomor 10. Ini juga bisa dipanjangin aja garisnya. Ya, dari sini, panjangin ke sini. Ini juga panjangin. Terus ini juga dipanjangin. Nah, ini bisa dipakai untuk mempermudah. Jadi, ngelihatnya tuh nggak nanggung gitu loh. Ya. Untuk mencari nilai X, nah X ini dia memiliki hubungan antar sudut yang sama dengan ini. Karena dia sudutnya sahadap. Ya. Berarti kita cari dulu yang di sini. Ini berapa nilai sudutnya melalui sudut segitiga ini. Ya, jadi ada 2 langkah untuk mencarinya. Ya, ada 3 langkah. Yang pertama, kita cari sudut ini dulu, pelurus dari 115. Kurangi 115. Dapatnya ini 5, 7 kurang 1, 6. Ya, ini 65. Terus karena dia dalam segitiga, berarti mencari sudut ini dijumlahin terus dikurangi 180. 180, 65 tambah 44, 10, 109. Kurangi 109, dapat hasil 71. Maka di sini 71. Yang ini ya. Ini 71, maka langsung masuk ke pelurusnya. Lagi 180 dikurangi 71. Ini dapat 9. Ini dapat 01. Ya, ini 109. Nah, kalau ini 109, ini juga sama 109. Maka jawabannya B 109 ya. Oke, kita selesaikan yang di pilihan gandanya dulu. Nanti next pertemuan kita lanjutkan yang isian ya. Oke, Selo, terima kasih. Sampai jumpa lagi.